Balik lagi di program Stay Stay. Sekali stay, tetap stay. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang mahasiswa yang mungkin kalian nih sering banget lihat dia kalau di acara Stay. Kalau kalian memperhatikan YouTube, Stay dia adalah seorang yang paling penting. Kenapa? Karena dia selalu membacakan doa. Siapa dia? Kepo nggak? Ya udah kita langsung aja. Silahkan Bapak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ane Muhammad Ridwan Fahri, biasa dipanggil Fahri, tapi nggak tahu kenapa orang ada aja manggil Ridwan atau Syekh atau panggilan-panggilan lainnya, seperti itu. Syekh, kenapa Syekh? Nggak tahu. Jadi waktu itu emang karena pas pertama kali masuk kuliah, itu kan Ane pernah les bahasa Arab. Oh. Jadi Syekh itu kalau kata ustadznya Syekh itu pemuda. Oh iya. Ya iya. Syekh pemuda. Syekh. Jadi ketular pas masuk kuliah manggil yang anak cowok Syekh. Ya. Oh. Jadi yang ada bukannya Fahri tapi manggil Syekh gitu. Oh, tapi bukan manggil Syekh Syekh. ya, bukan Syekh. Oh, beda. iya, beda. iya. Syekh. Seperti itu. Syekh. Oke. Fahri, aduh Fahri gimana nih kesibukannya apa aja nih? Kan Fahri ini sedikit informasi, dia adalah mahasiswa akhir yang menunggu kebahagiaan semua mahasiswa deh. Yaitu adalah wisuda, bener dong. Sebentar lagi akan wisuda. Betul kan. sekali. Nah, jadi udah sidang tuh kapan Fahri? Sidang itu tanggal 5 Agustus, Bang. Oh, 5 Agustus, sekarang ini di bulan Oktober berarti udah 2 bulan. 2 bulan yang lalu. 2 bulan itu udah kelar berarti semuanya ya. Nilai pun udah keluar IPK aslinya. Dapat berapa sih? Alhamdulillah IPK 3,79. Wow. WOW BGT. Wow banget. 3,79. Betul. Serina serius? Serius. Seriusan? Wah, gokil, keren banget Wari. Itu makanya Ane tuh nggak nyangka bisa dapat IPK 3,79-nya. Tapi orang ngelihat bahwasannya kuliah di STE doang dapat IPK-nya gampang. Tunggu dulu. Ane dapat IPK 3,79 itu banyak perjuangannya, Bang. Oh, perjuangan ya. Perjuangan. Apa yang diperjuangin? Nah, jadi singkat cerita. Oke, singkat. Pas Ane pertama masuk kan Ane tuh bingung, akuntansi itu apa sih? Karena jujur Ane tuh lulusan STM. Tunggu. Kita flashback dulu sedikit aja. Dari 3,79 akuntansi STM. Iya. Jadi STM. STM di mana? SMK Negeri 36 Jakarta Utara. Itu 36 Jakarta Utara di mana tuh ya? Itu di Kalibaru. Dia itu sekolahnya itu di pesisir pantai. Asik dong. Pesisir pantai. Ya, saking asiknya hitam dulu itu. Bukan hitam, eksotis. Iya. Asik. Dan itu termasuk salah satu sekolah STM yang semi militer. Oh, semi militer. Gimana tuh maksudnya? PDH, pakai topi. PDH. Kalau PDH makan mulu dong. Apa tuh? PDH. PhD. Oh iya, salah ya. Jadi benar-benar ya keadaan badan yang sekarang sama dulu beda. Dulu lebih dulu bukan eksotis, lebih keker, iya. Berisi. Sampai ketat-ketat begitu. Pakailah produk kami, ini mau promosi. Jadi emang benar-benar gitu ya. Jadi pas di SMK tuh benar-benar sebenarnya nggak ada niatan kuliah, Bang. Oh, nggak ada? Nggak ada niatan kuliah. Iya sih, anak STM ya. Iya, karena kerja jadi Ane pas kelas 2 SMK tuh magang udah di Toyota. Udah jadi benar-benar montir, megang mobil sendiri, pokoknya ibaratnya servis sendiri. Iya, karena mayoritas juga teman-teman banyak tuh yang dari STM tuh lebih memilih pola pikirnya mereka lebih terjun ke dunia kerja dibandingkan melanjutkan kuliah. Betul. Nah, kalau Fahri kenapa mau melanjutkan kuliah gitu? Nah, itu salah satu impian ibu Ane. Oh. Itu yang membuat Ane kuliah ya itu. Tadi dia sebelum meninggal dia pesan apapun terjadi Ane harus kuliah. Benar, Ane harus kuliah. Mau ada uang, kalau emang ada uangnya, ada rezekinya, kuliah. Tapi kalau belum ada, ya udah kerja dulu baru kuliah. Oh, tapi yang penting melanjutkan pendidikan. Betul gitu sekali. Ya. Nah, akhirnya gimana tuh? Pas lulus STM masuk ke sini gimana ceritanya? Nah, ceritanya
Iya. Biasa, kita ke tetangga dulu. Tetangga. UNJ. Oh, negeri dulu. Iya. Mencoba negeri peruntungan ya. Iya, ternyata ya emang aneh orangnya udah ibaratnya udah pesimis lah. Uh-uh. Nggak ada persiapan SBMPTN. Iya. Masuk di situ jalur prestasi. Cuman ternyata prestasinya harus individu, nggak bisa kelompok. Jadi pas udah masuk udah belum daftar udah maaf Mas nggak bisa. Mending yang udah masuk. Ditolak tes. sebelum mendaftar. Ya. Itu udah. Karena memang ada kekurangan persyaratan. Betul sekali. Nah, dari situ kemudian kenapa bisa ke sini? Apa nggak ada option lain PTS-nya? Nah, sebenarnya pengen ada yang lain, cuman dilihat memilih jurusan kuliah nih ceritanya. Pas memilih jurusan kuliah, aneh lihat UN dulu nih. UN tinggi di mana? Bahasa Indonesia biasa aja. Bahasa Inggris 6. Teori produktifnya ibaratnya yang teori produktif jurusannya 4. Waduh. Nah, pas MTK 85, ya udah gas. Cari. Nah, di situ sebenarnya aneh masuk SMK tuh trauma sebenarnya. Kenapa? Beneran matematikanya lebih susah. Oh, di STM itu lebih susah. Fisikanya ada, kimianya ada. Biologi ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Karena kita lebih ke tekniknya. Oh, teknik ya. Jadi pas udah di situ ya udah. Kita nyarinya kita kan positif ya orangnya. Kayaknya matematika ekonomi lebih asik nih. Karena aneh lihat nol di belakang, bukan 0 di depan. Kalau anak teknik kan 0,00,01 itu anak males jujur dari dalam lubuk hati jujur. Tapi pas kalau misalkan lihat akuntansi 100 juta, 1 miliar nggak masalah. Hitungnya terus boleh pakai kalkulator. Wah, itu seneng banget gitu. Gitu ya kan. Ujian gitu. Emang kalau di STM pakai sempoa? Enggak ya. Tapi ujian nggak boleh pakai kalkulator kan bingung. Sin kos tangen teh naon. Sin dosa, kos, bayar, apalagi. Tapi alhamdulillahnya ketika aneh pas mau lulus, itu nama guru BK namanya Bu Mama, yaitu baik sekali ke Maaf, boleh diulang Bu siapa? Bu Mama namanya. Bu Mama. Bu Mama. Udah Ibu Mama? Iya, namanya Mama. Jadi panggilnya Bu Mama. Oke. Dia orang yang sangat memperhatikan aneh gitu. Karena aneh dulu waktu di SMK tuh yang namanya sekolah belajarnya itu sedikit. Tapi apa? Banyakan lomba. Oh. Banyakan lomba. Lombanya apa? Pentas seni Islami. Marawis, Dai, MTK. Itu udah memang dari SMK ya? Iya. Dari STM. Dari STM Oke. Lomba terus belajar kapan? Pas mau UN doang. Beneran. SKS dong ya. Bener. SKS sejak dini sistem kebut semalam. Bener, sejak emang. SMK. Dan waktu itu belajarnya MTK doang. Ya pantas nilainya besar ya kan? Karena apa? Karena ketika daftar dulu kan karena mau masuk kerja ya. Perusahaan-perusahaan yang benefit kayak Astra dan anak perusahaannya kayak Honda, Toyota itu minimal matematika 7. Minimal 7 dan bahasa Inggris 6. Nah, kalau bahasa Inggris bisa lah dapat 6 ya kan. Ya bisa ini bismillah gitu kan. Tapi kalau MTK mana mungkin bisa dapat 7 gitu kan, mau nggak mau belajar. Oh iya benar sih. Jadi belajar MTK terus bahasa Indonesianya kelupain, bahkan sampai jurusannya ya udah selesai gitu. Makanya jadi pas name-nya ya biasa-biasa aja. Tapi kayaknya sih itu ini ya, bahasa Indonesia 6, bahasa Inggris 6 karena pas dijawab mungkin pakai bahasa Arab ya. Karena ini kental banget bahasa Arab ya, enggak ya? Ya apalagi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu kan pilihan jawabannya itu hampir sama semua. Jadi ya sudahlah. Dan yang yang ngajarnya itu yang terakhir kali ngajar pas di SMK aja kelas 3 namanya Bu Baik. Bu Baik. Sesuai namanya baik, baik sekali. Ini sekolahnya lucu sekali ya, Bu Mama, Bu Baik. Dan nama guru MTK-nya Pak Eko. Oh, Pak Eko. Jadi, pasti ada. Masuk Pak Eko. Makanya dia kalau ngajar paling asik. Jadi makanya bikin otak encer gitu. Kan waktu dia bilang kayak kita nonton film jorok. Kalian apa film jorok? Nggak tahu, film orang yang lagi ingin ngupil. Film jorok. Bener dia bener. Tapi nama juga anak STM. Ya kan? Udah pikirannya traveling kemana-mana. Iya, udah kemana-mana. Udah wallahu alam ibaratnya gitu ya. Nah, balik lagi ketika SMK itu dan sebelum lulus, aneh itu tawarin beasiswa bidik misi. Dan sekarang namanya KIP. Nah, sama Bu Mama ditawarin, Fari ini daftar dulu aja akunnya bidik misi. Nanti kamu bisa kuliah di negeri. Nah, kuliah di negeri. Udah nggak keterima, ya kan? Bingung di situ. Kita udah ada bidik misi. Akhirnya ya nyari info
stay nerima bidik misi. Oh, saat itu ya Iya. menerima bidik misi. Dan memang sudah menerima itu ketika tahun 2014 karena kakak sepupu Ane alumni sini juga. Oh, ada kakak sepupu yang alumni sini. Boleh kepo nggak siapa? Namanya Silviana Febriana Ramadan. Aduh, Silviana Febriana Ramadan. Ya, 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 Gitu. ya. 2000? 2014 lulusnya pas tahun 2000 berapa tuh? 2017. Oh, berarti pas kuliah udah ada dia? Ada, Oh, masih ketemu, masih ketemu ya? semester akhir dia. Iya, iya, Pas iya. wisuda juga datang kan. Oh, iya, Itu iya, pas iya. udah di mahasiswa, itu 2017 ingat Oh, banget. oke, oke. JCC ya masih? Iya, JCC. Oh, seru banget nih. Iya, makanya ketahu sekarang gimana. Nah, oke, akhirnya kan bidik misi, daftarlah di stay itu kan. Daftar di stay. Ikut PPMB masih offline ya? Offline. Datang PPMB hari pertama kedua. Datang. Panas gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hal sensasi paling nikmat adalah PPMB. Gila hari kedua bingung Itu kan. hari kebersamaannya berasa itu. Padahal kita nggak ada ospek-ospek. Enggak ada. Iya, tapi dari alam lah di ospek. Itu bener sekali. Enggak, tapi memang seru sih. Hari pertama dan kedua ya kan biasanya hari Iya. pertama tuh perkenalan kampus, pejabat, kaprodi dan lain-lain. Betul. Kelas juga ya. Kelas. Nah, hari kedua itu baru UKM gitu. Nah, setelah itu masuk kuliah di sini. Kan akhirnya si Fahri ini jadi banyak pembaca doa apa ya kalau sebutannya? Pembaca doa bener ya? Iya, pembaca doa. Pembaca doa di tiap event baik itu UKM ataupun event kampus yang notabene pembaca doanya mahasiswa gitu. Iya. Ada nggak sih? Bukan ada nggak sih? Maksudnya gimana tuh awalnya bisa sampai kayak gitu? Jadi sebelum pembacaan doa itu acara PPMB tahun 2018. Iya, itu pertama kali berarti. Nah, itu bukan baca doa, Apa? justru pembacaan kalam ilahi. Oh. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, waktu itu tahun 2018. Oh, oke. 2018 itu barulah ditunjukkan dipercaya sama Pak Yusrijal sama Pak Anas, Oh, akhirnya oke. kita dipanggil langsung naik. Ya udah. Karena emang udah pernah sering ngisi begitu. Karena Ane di luar dari stay itu kalau ada orang nikahan, Ane diundang gitu. Oh. Ane diundang buat jadi pembacaan kalam ilahi gitu kan. Walaupun sering ngeliat ijab kabul ya, tapi alhamdulillah sekarang belum ijab kabul lagi. Tidaknya kita bisa ngeliat training depan mata. Oh, saya terima nikahnya. Oh, udah paham. Oh, gitu. training itu kirain training calon ya? Enggak ya? Enggak lah. Calonnya enggak di training? Enggak lah, jangan. Oh, iya, Tas maaf sahnya ya. sama Ane lagi. Kan sama dia. Yuk, lanjut yuk. Lanjut, balik lagi. Nah, terus udah berarti 2018 PPMB tuh? Iya, PPMB. PPMB itu masih offline ya berarti? Itu hari pertama kedua? Hari pertama dong. Oh, iya, hari kan pertama yang ya? resminya pertama. Oh, oke, hari pertama. Nah, habis itu setelah terlihat itu berarti bagus ya karena Iya. kampus melihat oh Fahri berpotensial nih untuk membantu kita di tiap event, akhirnya dari situlah sering dipanggil untuk mengisi acara. Betul. Oh, keren banget sih. Tapi sebelumnya memang ada ya? Emang ada. Sebelum Fahri siapa tuh yang biasanya bertugas? Tahu nggak? Kalau pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu ada namanya Ustadz Syabudin. Dia ketua majelis di Masjid Nurul Isom. Ketua majelisnya pengajiannya. Oke. Itu beliau. Dan kalau pembacaan doa itu Pak Iim Ruhimat. Oh iya 11 meter ya Bang, 11 meter. Jauh dia. Tunggu, berarti kita flashback itu kan salah satu pencapaian dari kilas baliknya Fahri gimana dia bisa menjadi seorang MC. Nah, berarti awalnya pas PPMB itu sebelum 2018 ya, ikut UKM? Apa ikut organisasi? Ikut organisasi. Apa? Remeni. Oh iya, Remeni ya. Remeni, Berarti memang dasarnya pas baru masuk ikut Remeni. Betul. Dan peluangnya ini untuk membacakan doa di tiap acara itu datangnya memang salah satunya dari Remeni. Dari Remeni. Oh, oke. Jadi emang dari SMK udah rohis ya kan. Oh iya. Lanjut aja. Oh iya, karena kan tadi cerita Fahri pengalamannya udah banyak tuh ikut lomba di Iya. SMK kan. Dan kemarin juga waktu di stage juga ikut lomba nasional. Oh, nasional apa tuh? Nasional lomba dai. Oh iya. Fahri ini pernah ikut lomba Iya, apa? Lomba dai. Dai. Dai muda nasional di Juara UI. berapa tuh? Dakwah muda ada peringkat 3. Iya, 3. Wah, itu keren banget sih. Keren banget. Lawannya itu beneran Universitas Islam semua. Seriusan? Iya. Karena pas tanya dari mana? Dari stay. Apa tuh? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya karena pada ngeliatnya. Oh, ya udah deh semangat deh kan. Kalau orang-orang agama kan
orangnya positive vibes ya ibaratnya. Iya, Ya, iya. orangnya saling menyemangati, nggak kayak pertandingan yang lain kadang oh, siapa tuh aduh. Kalau orang ini kan semangat, hamasa gitu, biasa lah. Nah, itu jadi pas kaget wah, Masya Allah peringkat 3 gitu Oh, kan. iya, Nggak itu- nyangka itu benar. Iya, berarti Nggak nyangka. organisasi di stay juga dari sisi agama juga kuat berarti Kuat, kan untuk Fahri terbukti bisa masuk 3 besar. Dari berapa peserta itu Fahri? Itu dari kan diseleksi ya untuk menjadi 10 finalis. Oh, Jadi dari seluruh Indonesia mengirimkan perwakilan. delegasinya. Delegasi ya. Akhirnya yaudah saya kepilih tuh. Wah. Kepilih 10 besar finalis dulu ya kan. Itu deg-degan karena melihatnya siapa? Udah ini? ngedon ya, udah Iya, ngedon. UIN Syarif Hidayatullah. Waduh. UIN Banten sama yang Universitas Islam di Padang. Lawannya itu. Tapi Kayak memang jalannya dan udah rezekinya. itu. iya, Betul rezekinya udah sekali. bagus. Keren banget sih. Nah, Remeni terus udah apa ya? Udah banyak asam garam ya berarti di kampus dari sisi kerohisan ya kalau bisa disebut Iya, ini ya. betul. Fahri ini kalau nggak salah pernah ikut juga ya calon ketua senat bukan? Iya, betul Nah, sekali. tapi sebelum jauh ke situ di Remeni atau di senat itu gimana ceritanya atau memang pernah menjadi pimpinan atau masuk struktural gitu punya jabatan? Iya, kalau di UKM? Remeni sendiri, aneh itu 2017 itu menjadi ketua Departemen Kaderisasi. Oh, ketua ya. Terus 2018 jadi ketua Departemen Syiar. Terus yang 2019 anak kosong. Hah? Kosong. 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 Jadi itu kan transisi 2018 ke 2019 ya? Udah semester 6 tuh ya? Oh, enggak, semester 4. Oh, baru 4 ya? Baru 4. Nah, di situ ada kejadian yang tidak aneh sangka gitu. Kenapa? Waktu semester itu aneh inget banget semester 4 itu baru masuk pertemuan kedua, pekan kedua. Itu aneh sakit usus buntu. Oh Operasi. iya. Satu semester nggak kuliah, bener. Oh. Makanya kenapa dibilang dapat IPK 3,79 itu nggak mudah ya itu. Oh, karena usus buntu itu. Iya. Karena inget banget semester 3 itu IPK 3,63 ya. Ingat banget tuh. Jadi pas semester 4 pas udah dosennya udah keluar, dosennya enak-enak pokoknya lah. Dosennya udah bener-bener mendukung lah kalau buat ngejar IPK lagi kan. Tapi di situ ya takdir Iya, berkata memang. lain. Di situ sakit. 2 kali operasi. 2 kali? 2 kali. Yang pertama penyakitnya diangkat, ibaratnya ususnya. Yang kedua jahit ulang. Karena itu bener-bener prosesnya ya emang udah parah ini kondisinya. Oh iya. Itu ya IPK anjlok dari 3,63 jadi 2,73. Dan pengen ngajuin cuti, tapi dari pihak kemahasiswanya mau pilih cuti nilainya aman, tapi dicabut beasiswanya, apa mau milih bener-bener ya udah jalanin aja. Jatuhnya kamu itu kalau kata Mbak Omsa mengundurkan diri. Jadi kayak ya udah nggak kuliah aja. Nilai tapi beasiswa tetap jalan. Jadi waktu itu bikin surat keterangan bahwa aneh sakit, bener-bener sakit opnam ya kan. Itu hampir 4 bulan ya, kalau kuliah kan 4 bulan ya kan, waktu normalnya. Itu bener di rumah, nggak kemana-mana. Jadi bener-bener emang sih pas pertama kali pas jatuh sakit tuh pas sampai ada dengar operasi pasti kan penyembuhannya gitu. Penyembuhannya itu pasti bakal lama. Dan di situ bawa pikir, wah gimana nih, IPK turun kan. Ngejarnya gimana? Begitu banyak bisikan-bisikan setan gitu. Wah, udah IPK 2,73 mau susah naiknya. Iya memang. Ya, pokoknya kalau udah anjlok. Iya, maaf ini anjlok udah beneran. Anjlok bener. Susah. Jadinya susah ngejarnya. Akhirnya di situ ya udah aneh berprasangka baik sama Allah gitu kan. Dan di situ bahwasannya oh, mungkin jadinya sakit ini membuat aneh istirahat di rumah terus. Deket sama keluarga. Jadi bener-bener aneh melupakan itu apa itu kuliah pas lagi sakit itu. Aduh. Bener-bener nggak mikirin kayak ya udahlah. Yang penting sembuh dulu. Kalau aneh prinsip di situ ya apa-apa, yang penting fisik sembuh. Kalau udah sembuh baru kita kejar, kita mulai kembali. Oke. Nah, pertanyaannya 4 tahun kuliah. 4 tahun. 4 tahun dengan setahun kosong. Iya. Waduh. 1 semester dong. Satu semester. Semester 4 kosong. Wah. Semua. Jadi pas udah mau kuliah nih, pas mau masuk kuliah semester pendek kan, itu aneh udah bikin step by step. Udah diambil semua tuh yang dikejar di semester pendek. Udah dirancang dulu, mana yang harus diambil duluan, mana enggak.
Oh iya. Jadi benar-benar udah dirancang. Jadi pas semester 7 pas semester 6 itu aneh 24 SKS. Oh. Jadi pas lagi semester pendek naik 3,12. Itu dapat nilainya alhamdulillah. Alhamdulillah itu A semua. Naik pas semester 5 itu cuman bisa ngambil 21 karena kan masih 3 komaan belum 3,5. Itu ngambil 21 SKS. Baru semester 6 naik tuh. Pas semester 5 udah selesai naik jadi 3,58. Semester 6 kuliah lagi, corona, kuliah COVID online pernah. jadinya Iya, ya kan. online. Dan di situ peluang fix ini bisa ngejar nilainya. Bener aja pas lagi di situ naik lagi jadi 3,76. Nah, jadi bener-bener ke planning gitu. Iya. Nah, semester 7 teman-teman udah pada 9 SKS, udah pada 8 SKS gitu kan. Jadi bener-bener udah banyak yang sedikit SKS-nya dan aneh doang paling banyak 21 SKS semester 7. Harusnya ya normalnya 9 SKS, 8 SKS itu yang konsentrasi doang. Dan itu ya udah kita berjuang semester 7 dapat kabar dari para Maditya pertukaran. Ya kan pertukaran mahasiswa. Ada peluang lagi. Ya udah kita ambil lagi, kita ngambil di Sulawesi sama di Surabaya. Alhamdulillah di semester 7 itu Ana bener ngerasain namanya dapat IPS ya, indeks prestasi semester 4,0. Oh, baru berapa kali itu ya? Berapa kali. Karena dari semester 1 sekalinya mau dapat ini ada aja. Ada, iya. Satu ada. B. Ada yang B. Amin. Setelah itu skripsi, alhamdulillah semester 8 skripsi doang. Oh. Jadi emang sebenarnya nggak nyangka sih karena diperkirakan itu masih ada mata kuliah lagi tuh 1 di semester 8. Tapi pas ternyata alhamdulillah kosong. Semester 8 itu sambil magang juga. Magang di Kelapa Gading. Enggak, itu apa magang dari? Magang sendiri, nyari sendiri. Oh, itu memang dapat relasi dari luar. Oke. Jadi benar-benar enggak magang BUMN enggak. Tapi udah belum skripsi apa udah itu? Itu lagi skripsi berbarengan. Pas mulai skripsi, pas mulai magang juga. Wah, anaknya ini banget ya, nyari kesibukan banget, etik banget ya. Tapi gini. Mau nanya dulu nih sebelumnya. Kan ikut pertukaran pelajar di sampai Sulawesi tadi ya sempat sebut. Itu program MBKM ya? Iya. Nah, itu gimana sih kesan-kesannya deh? Kan dapetnya di kampus mana belajar ya? Waktu kalau yang di Surabaya itu stay Surabaya. Stiesa ya? Iya, Stasia. Stasia. Ya, Stasia itu ngambil kepabeanan dan cukai. Sebenarnya asik-asik semua orang. Berapa mata kuliah? Ngambil 3. 3 mata kuliah? 3. Oh. Dosen yang sama berbeda? Beda-beda semua. Nah. Jadi yang pertama itu kepabeanan dan cukai. Terus yang kedua Kapita Selekta Standar Akuntansi Keuangan. Terus yang satu lagi manajemen investasi syariah. Dan satu lagi 4. Satu lagi itu pemrograman web. Pemrograman web. Ya, oke. Kok bisa? Bisa, nggak tahu kan dulu itu kan ibaratnya pas aneh masuk itu trial sebenarnya masih banyak ketentuan dan persyaratannya itu masih belum ketat. Jadi masih bisa ngambil simpang siur tuh. Nah, aneh penasaran, ambil ini aja. Tapi diakui itu di stay? Diakui, pemrograman web. Diakui. Bisa? Bisa. Iya, Pak? Iya. Masa? Alhamdulillah. Ya, CSS gitu bisa. Iya. PHP. SOMS. Tapi gini, mau nanya juga, perbandingannya belajar di kampus yang bukan memang berdirinya dari stay, kan dari stay ya. Perbandingannya tuh gimana sih? Apa sih kesan-kesannya yang berbeda tuh di sana seperti apa, di sini seperti apa gitu? Kalau di sana mungkin ya, justru lebih enak di sini. Kenapa? Kenapa? Teknologinya udah oke. Oh, kayak misalkan kita udah ada room class kayak gitu. Oh, room class. Dulu kan belum yang Zoom kan, tapi yang dari itu tuh. Oh iya. Yang itu, terus study lancar. Kalau di sana masih mungkin ya karena jaringan. Kuliah di WA group. Oh, kuliah di WA group. Ketik. Jadi dosen ketik sambil nerangin, kita ngetik jawab. Oh. Jadi kan itu kalau ketiban-tiban gimana? Ya udah. Yang penting jawab. Nanti dosen yang itu yang scroll sendiri. Lah absennya? Hah? Absennya? Misalnya Fari, hadir Bu. Gitu, harus jawab. Iya udah ngisi list aja. Oh. Ngisi list tapi kita yang ngelis sendiri.
Seru juga sih. Seru. Ada lagi nggak yang unik? Ada lagi. Apa-apa? Di waktu kuliah Kapita Selekta itu cuman review jurnal aja sampai selesai. Lah, enak dong. Iya enak. Tahu-tahu dapat nilainya A. Wah, tapi dapat ilmunya dong. Dapet. Oh. Dan di situ ya buat bekal buat skripsi. Oh iya, benar. Review jurnal kan. Review jurnal ya. Review jurnal, oh ternyata begini tuh review jurnal. Iya. Jadi ya asik aja gitu kan. Pasti dong, pertanyaannya gini. Nah, Ada yang cakep gak? cakep sih ada, cuman Mau nyoba kenalan gak? mau nyoba kenalan sih enggak. Oh enggak, kenapa? Dan ternyata ya orangnya sama aja. Oh sama? Sama aja kayak ya yang dilihat di stay di situ sama. Gitu. Oh iya. Dan bedanya ya masa iya nggak pernah ketemu tiba-tiba SKSD. Iya nggak apa-apa, kan bisa aja nih kan cowok bertrik, trick shot. Tapi beneran nggak. Maaf mau nanya, ya kan padahal udah kita keker nih mau nanya, itu dosennya siapa? Saya mahasiswa pertukaran pelajar. Woi nanti jangan ditiru tuh kayak gitu tuh, nggak bagus. Udah kita cut aja, cut, tolong editor. Tapi pas lagi kuliah tuh itu masih dibedain. Dibedainnya gimana? Yang kuliah dari luar yang luar, yang mahasiswa internal. Oh. Jadi kalau aneh pikir apa bedanya, sama aja. Jadi ya kita nggak pernah tahu mahasiswa internalnya itu gimana. Kalau kita sesama eksternal ya itu hal yang wajar dong. Ada dari kampus lain nih. Tapi kalau yang kita mau ngetahui nih gimana sih mahasiswa internalnya itu enggak. Jadi dipisah. Ya dalam hati ya sama aja. Yang bener-bener gabung itu di Surabaya itu yang pemrograman web. Jadi itu bener-bener gabung kita sama mahasiswanya situ. Oh mungkin memang kalau di daerah lebih dibedakan karena satu yang tadi Fahri bilang ada kendala dan lainnya. Kalau di Surabaya kan mungkin ya udah maju ya, nggak beda jauh lah sama Jakarta toh. Iya, gitu. Harusnya sih seperti itu. Mungkin juga ini Fahri nih orangnya ganteng harus dibedakan. Eksekutif kelas. Oke, seru tuh. Nah, seru banget sih. Terus kan ketua senat nih, calon ketua senat nggak menang. Gimana? 2 kali ya? Iya, 2 kali. Ya coba cerita. Dua-duanya yang menang siapa? Yang pertama yang menang Irsyad. Yang kedua? Irsyad. Irsyad kalah malu. Karena ya kita sadar diri gitu. Dalam hati. Gantengan Irsyad udah itu aja. itu yang pengen dibilang. Putihan Irsyad udah. Kita mau sawo matang gimana gitu. Iya. Kita ke sekolah jalan naik motor, Irsyad naik mobil, naik sepeda ya kan. Ada tuh anak, hai Irsyad. Enggak. Jadi gimana tuh ceritanya sampai ikut ketua senat gitu pemilihan? Jadi yang pertama itu emang kita benar-benar ikut atas kemauan sendiri gitu. Oh, kemauan sendiri karena memang Fahri melihat senat ini butuh sosok seperti Fahri. Bukan sosok seperti Fahri, butuh sosok laki-laki. Oh, karena sebelumnya perempuan ya? Iya. Oh, ya, terus? Dan ya kita pengen ngubah itu semua, maksudnya kalau emang ada laki, ngapain perempuan? Memang ini ada sedikit crash ya di sini ya, pemikiran antara perempuan dan laki-laki gitu. Tapi emang betul sosok pemimpin itu harus laki-laki. Oh ya mungkin gini ya, garis tengahnya kalau dilihat karena sebelum isi Irsyad udah 4 kali semuanya perempuan. Masa nggak ada sih yang cowok yang potensial untuk jadi pemimpin gitu ya? Oh ya benar juga. Jadi, akhirnya memberanikan diri. Iya. Jadi memberanikan diri dan sebenarnya itu nggak didukung. Oh sama dukungan berani? Berani sendiri. Oh keren banget. Tapi akhirnya ya banyak yang dukung. Iya karena memang pasti ada pendukungnya. Pasti. Nah itu lewat beberapa fase hingga akhirnya berapa besar itu? Yang pertama ya? Yang pertama itu ya sampai 2 besar itu. Oh 2 bukan 3 ya? 2 dulu dong. 2. Enggak, sebenarnya kayaknya sekali doang. Sekali? Sekali. Oh sekali. Oh sekali. Kapan ada yang 2 kali itu? Oh udah ngundurin diri yang keduanya karena sakit ya kalau nggak salah? Iya mau ngajuin cuman nggak jadi. Nggak jadi ya. Berarti sekali itu 3 besar berarti ya? 3 besar sama Agnes satu lagi. Kan 2 dong. Tadinya kan 2. Terus ada. Oh iya jadi bertiga. Ada. Siapa satu lagi namanya? Kan ada ini Agnes. Aneh. Irsyad. Oh jadi 3 besar yang kepilih itu Agnes, Irsyad sama Fahri dan yang akhirnya menang terpilih adalah saudara Irsyad. Maaf ya tadi Irsyad diketawain. Ternyata sekali ya?
Oh iya, yang kedua ikut, si Fahri ini yang kedua ikut ternyata teman-teman. Cuman karena tadi di awal kita cerita Fahri ini sakit, dia mengundurkan diri ya kalau nggak salah, karena lambungnya itu. Oh, tapi memang sih ya nggak salah juga kalau sosok Fahri ini memberanikan diri untuk memimpin ke tempat yang lebih tinggi. Satu dilihat, masa sih nggak bisa, kan sebelumnya perempuan, gue cowok, gue bisa kok jadi pemimpin. Nah yang kedua juga gue potensial nih, ya kan? Fahri berpikirnya seperti itu, potensial, karena udah banyak di Remeni yang Fahri pimpin gitu di beberapa bidang gitu. Betul. Keren banget. Tapi ini motivasinya sama nilainya gede banget sih. Dari drop langsung dibuat rancangan, napak. Jadi emang aneh nih kalau mau melakukan sesuatu itu bikin list. Oh, bukan bullies ya? Bukan ya. Bikin list. Jadi benar. Jadi alhamdulillah list yang udah nih buat itu udah kecapai. Oh. Ya sekarang tinggal bikin list baru lagi, apa lagi. Oh, rencana goal ke depannya mau apa gitu. Goalsnya tuh udah kecapai gitu. Jadi harus benar-benar kita kalau emang bermimpi jangan bermimpi ketika tidur doang. Tapi benar-benar bermimpi ketika mimpi, bangun kita laksanakan itu. Iya, laksanakan langsung pasang nomor. Bukan ya. Aduh, Fahri ini bercanda mulu. Ini kayak ada malaikat dan ada temannya malaikat, ya kan? Tanda kutip udahlah begitu. Nah, Fahri, tapi ini overall sih keren banget deh perjuangannya dari awal STM. Sebenarnya lebih penasaran sih. Karena kan dari SMA ya, gue dari SMA ya. Terus SMA, terus masuk ke akuntansi. Kan akuntansi juga itu agak gimana gitu. Karena kan nggak tahu jurnal atau ini itu. Ya belajarnya dulu biologi, anak IPA ya kan. Teron-teron itulah yang dipelajarin. Nah ini yang notabene jauh banget nih. Dari STM, gimana tuh transisi awalnya? Itu Ayo penasaran banget sih. Nah, itu ketika, inget banget pas pertama kali masuk itu, pengantar akuntansi 1. Iya, PA 1. Bu Siti Al-Murni. Itu lihat ya kan. Ini ada persamaan akuntansi. Itu Anda inget banget. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aduh, itu apa? Itu dasar banget sih. Bener itu dasar, cuman kayak ini apa gitu. Iya, itu apa? Ini kan ini teh naon, naon itu. Opo iki. Debit kredit. Taunya kan kredit ngutang, ngutang, kredit ngutang, debit berarti nabung gitu. Taunya gitu doang. Ini apa ya? Ini cash. Ini ada akun piutang, ada akun. Nggak usah lo sebutin semua, lama-lama kayak sombong nih. Emosi gua. Ya udah, gua nggak tahu itu walaupun sorry ngegas. All is well, Ebi ganteng. Jadi intinya gimana cara belajar ya? Cara belajarnya ya ngintilin yang pinter. Oh gitu? Ngintilin yang pinter. Ngintilin gimana? Yang ngintilin ketika dia belajar ngikut. Ketika ngikut nimbrung. Iya, ngikut nimbrung aja. SKSD aja. Gitu. Karena waktu pertama kali tuh ya wajar sih ketika orang baru masuk pasti ada yang namanya nyari circle-nya di kelas ya kan. Dan aneh netral orangnya. Oke. Pakai baju muslim, celana bahan biasa. Siapa yang mau berteman dengan aneh? Netral rohis ya kayak gitu. Soalnya kalau netral kan jedak-jeduk gue. Pelangi yang kau bukan ya. Itu band ya. Itu gue noah banget. Ariel panutanku. Kamu luar binasa. Oke. Berarti dari mengikuti mencari circle yang tepat walaupun kondisinya main sama siapa aja itu membantu untuk mengetahui apa yang nggak Fahri tahu karena Fahri misalnya merasa si ini pinter nih kayaknya di mata kuliah PA1 gue coba deketin untuk tahu ilmunya seperti apa. Jadi Fahri begitu ya. Jadi ada beberapa orang waktu di kelas tuh nggak apa-apa ya sebut namanya. Itu aneh banget Fajar Sari Handayani itu dia pinter di pengantar ilmu ekonomi sama matematika ekonomi. Anak akuin. Dia cepet banget nangkepnya. Cepet nih anak. Terus yang kedua pengantar akuntansi itu ada yang 2 orang pinter, anak Kopma, Dewi Sandra sama Rifa Mahdia. Itu anak pinter banget. Ada sih satu lagi laki namanya Moges di Jalah. Ya namanya itu Moges. Kenapa nama Moges? Tanya aku. Kenapa sih namanya Moges? Moges itu apa? Moges di Jalah. Ternyata itu singkatan. Apa? Semoga sukses di jalan Allah. Itu bener-bener out of the box.
Yes, hati banget ya Emang kan, mau keren. gas di Jawa. Ya udah nggak usah juga. Dan emang ya jadi ngintilin aja gitu. Nah sisanya kayak apa keluarga negaraan, agama ya itu oke bisa sendiri. Iyalah, masa nggak tahu. Sila keempat apa? Nah, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh Iya. kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Oke, dapat ikan. Sepeda dong. Oh, sepeda ya. Oke. Nah, itu menarik banget sih Fahri. Berarti dari awal tuh seru sih. Seru banget. Seru banget. Sehingga akhirnya sekarang Fahri ngapain? Sekarang kerja. Oh, sekarang udah kerja. Gaji normal? Ya di atas. Iya, normal ya. Normal. Oh, di atas UMR. Di atas Wah, UMR. bersyukur banget. Alhamdulillah banget itu. Wah, emang karirnya tadi sempat bilang kan setelah skripsi aja masih magang terus skripsi kelar berapa lama tuh sampai kerja? 6 bulan. 6 bulan habis itu. Jadi 6 bulan itu kan Februari ya. Kelar Agustus pas. Oh. Pas Agustus. Jadi pas Agustus tuh masih dalam tempo magang tapi skripsi. Skripsi. Nah pas skripsi sebenarnya sih pengen nyelesain skripsi tuh nggak terlalu buru-buru banget sebenarnya. Iya. Karena ya udah magang dulu fokus gitu selesain baru kita skripsi. Ya kan selesain kelar gitu sidang. Oh, Sebenarnya pas oke. sidang itu pengennya nggak tahu buru-buru banget tapi Ana ada motivasi, ya kan? Karena Ana mikir Ana beasiswa, teman-teman Ana nggak bisa udah lulus duluan gitu. Masa beasiswa belakangan gitu. Nah yang kedua dari bos, bos yang tempat magang, dia kan bilang, antum kalau mau jadi karyawan sini, karyawan tetap sini, selesai kuliahnya, kita habis itu kita buat kesepakatan. Oh, Disitulah motivasinya. ada offer. Nah itulah udah bab 3 langsung aja, bab 4, bab 5 jebret, langsung kan bikin SPSS pusing, wah sampai minta sama bosnya sendiri. Sama bos Ana sendiri tuh bilang, bos minta waktu ya, paling sepekan lah, fokus skripsi. Insyaallah selesai, insyaallah. Doain gitu kan. Soalnya pekan depan atau 2 pekan lagi sidang. Jadi kalau Ana tuh orangnya kayak gitu, harus kayak gituin. Oh, komit Harus ya, komit gitu komitmen, kan. iya. Ya alhamdulillah, pas 2 pekan selesai, baru seminggu kemudian langsung kita buat kesepakatan. Oh, wah. Kerja, alhamdulillah. Inspiring. Talented, ya, komit. Tapi emang sih ya, di balik itu semua emang Ane tuh yatim piatu. Oh, ya, maaf. Yatim Yatim piatu. Yatim piatu. Dari kapan? Kalau ayah Ane tuh meninggal ketika Ane umur 6 tahun, berarti kelas 1 SD. Pas kelas 1 SD udah ditinggal bapak gitu kan. Udah mulai mikir tuh, oh berarti yang dulu hidup enak. Itu Ane inget banget yang masih jajan beli ini enak, tapi pas bapak udah nggak ada, beras hilang semua. Dulu hidup enak ya? Uang metik gitu ya? Enggak. Kayak ibaratnya, ya Lap enak keringet pakai gopean gitu ya? Enggak 100 ribuan enggak ya? lah. Pokoknya enak aja gitu. Jadi Iya, tujuan iya. pelajaran. Ngerti kok. Pas SMK kelas 2, ibu nyusul, Oke. Mohon maaf nih, boleh tahu nggak bapak itu kenapa, ibu kenapa? sakit. Oh, dua-duanya punya Sakit. sakit. Ya tapi Anda bersyukur ketika dia, kalau dalam Islam kan orang yang meninggal itu sebelum meninggal itu dia sakit, itu lagi ada masa pengguguran dosa. Aduh. Dan mudah-mudahan ya itu kayak benar-benar ibaratnya nggak semua orang kayak gitu, Iya, gitu iya. kan, ya kan? Itu ya dari situlah ya perjuangan gitu. Di balik itu makanya orang banyak yang melihat, wow jadi Fahri mah enak, Enggak sih. apa-apa enak, Iya. apa-apa enak. Tapi dia nggak tahu di balik itu semua ada apa nih gitu kan. Luka yang menyayat di dalam. Itu nggak akan pernah hilang sih sebenarnya gitu kan. Tapi kita harus move on gitu. Brother. Ya kan. Sakit. Kita harus BTW nih, mohon maaf ya. Fahri berarti punya saudara? punya Kandung, kakak, adik? 3 bersaudara. Oh, Ane 3. anak kedua. Oh, kakaknya? Pertama Oh, berarti kan kakak pertama, Fahri kedua. iya. Punya adik sekarang? perempuan, Enggak, maksudnya kuliah, kerja, kuliah. sekolah. Oh, kuliah di mana? kuliah di UIN. Oh, dia masuk Pekalongan, negeri. iya. Ya. Oh, Pekalongan. Kakaknya? Nggak, ya kerja aja cuma alhamdulillah udah nikah dia. Oh, udah nikah. Nah, Fahri di mana? Apanya? Fahri, oh berarti sekarang Fahri kerja ya? Kerja. Oh, Kerja gitu. ya di balik kerjanya itu, di balik penghasilan itu ya ada adik yang kuliah. Jadi kita Oh, itu dibantu masih ya? masih Tapi solid banget kan sama adiknya? perempuan soalnya bang. Karena kalau ada perempuan tuh bener-bener Semester dijaga. berapa? Sekarang semester 4. Nggak mau dikenalin? Apanya? Tadinya mau masuk sini juga. Ya kenapa nggak masuk sini? Nah. Diarahkan public speakingnya agar lebih baik. Dan itu bisa memperdalam materi yang intens. Bersama abang. Enggak. Ya. Tapi inspiring banget sih. Iya benar. Ya, itu, ya gimana ya? Emang sumpah keren banget sih.
ya gini, gimana ya? Fahri keren banget. Tapi gini deh, Fahri kan sebelum kita closing nih ya, kita udah mantep banget deh. Fahri punya masukan, ajakan atau apa nggak sih buat teman-teman nih? Advice lah, bahasanya advice. Bukan masuk apa ya? Iya kayak inspiring. Iya, inspiring untuk teman-teman yang ada di sana, yang di rumah atau yang nonton acara ini. Karena pengalaman Fahri ini keren, jempol. Kalau buat advice dan inspiring tuh ada pepatah Arab nih. Oh iya. Itu yang pertama manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Dan yang kedua ada nih. Iya. Peribahasa Arab juga, cuman ini anak translate. Yang artinya bagaimana aku takut kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi walaupun Anda udah nggak ada orang tua, Anda nggak pernah takut miskin. Miskin harta nggak masalah, asal jangan miskin iman dan hati. Betul kan? Benar. Iya benar. Karena kalau orang kaya banyak harta, untuk apa kalau hatinya kayak biasa aja hidupnya gitu ya kan. Itu advice-nya gitu. Pesan moral itu tadi sih. Tapi semua itu tergantung kepada diri masing-masing mau seperti apa. Jangan sampai kita ingin menjadi orang lain. Iya. Tapi kun anta tasdad jamalah, artinya jadilah diri sendiri. Iya. Berasa dinasehatin gua. Maaf ya Pak. Tapi keren sih, sumpah Fahri keren banget. Wah. Sekali lagi terima kasih buat Fahri boleh datang hari ini meluangkan waktu. Perlu dicatat teman-teman, Fahri ini pulang kerja langsung ke sini dia. Ayo Bang, kapan podcast sama Ane? Karena Ane mau cerita pengalaman hidup Ane untuk berguna ya untuk teman-teman yang menonton YouTube Stay ini. Tapi sekali lagi terima kasih Fahri. Sukses semua buat kerjaannya, buat apapun itu, dan sebentar lagi wisuda. Iya. Semoga sukses pokoknya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata atau perilaku karena sesungguhnya kami ini sangat akrab. Ya udah, Ebi undur diri. Sekali lagi, stay, sekali stay, tetap stay. Sekali stay, tetap stay. Dadah.